Brosis, salam sejahtera buat semua. Tahun 1964 adalah masa yang penuh tantangan bagi Indonesia loh, ketika kita terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia. Salah satu babak yang cukup unik dari peristiwa itu adalah bagaimana pemerintah kala itu mengajak sekitar 400 pekerja seks komersial di Bandung untuk menjadi sukarelawati. Bahkan ada target untuk merekrut hingga 1.500 orang. Pasti banyak yang penasaran kenapa mereka jadi bagian dari upaya pertahanan negara, gimana proses pelatihan mereka, dan apa makna dari langkah ini dalam konteks perjuangan saat itu? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi ya. Konfrontasi berlangsung dari tahun 1963 hingga ke 1966. Pada tahun 1964, situasi semakin memanas karena pembentukan Malaysia sebagai negara baru. Pemerintah Indonesia kala itu melihat bahwa ada ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas kawasan, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan. Pada tahun 1964, pada tahun 1966, pada masa itu sebagian besar rakyat Indonesia ingin berkontribusi untuk negara, termasuk mereka yang bekerja di sektor jasa tertentu. Pemerintah melihat bahwa mereka punya semangat patriotik yang tinggi dan bisa dilibatkan dalam upaya pertahanan negara. Menurut catatan sejarah, sekitar 400 orang dari Bandung mendapatkan pelatihan intensif. Mereka diajarkan taktik dasar pertahanan, baris berbaris, dan penggunaan senjata otomatis modern kala itu. Target awal pemerintah adalah merekrut hingga 1.500 orang, tapi akhirnya hanya sekitar 400 yang aktif terlibat pelatihan. Pelatihan ini bukan hanya tentang kemampuan tempur, tapi juga bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menjaga keamanan kawasan, seperti patroli di jalan-jalan untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya kerjasama antar sesama untuk melindungi wilayah dan rakyat. Banyak dari mereka yang merasa ingin berkontribusi untuk negara. Setelah masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, mereka punya rasa cinta tanah air yang tinggi dan ingin membantu negara menghadapi tantangan. Selain itu, kondisi ekonomi kala itu juga menjadi faktor. Dengan berkontribusi, mereka merasa bisa membantu negara sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tapi yang paling utama adalah semangat patriotik yang mendorong mereka untuk ikut serta dalam upaya negara. Peran mereka tidak hanya sebatas pelatihan saja, tapi juga berkontribusi dalam menjaga keamanan kawasan sekitar Bandung dan wilayah lain yang menjadi bagian dari upaya pertahanan negara. Banyak dari mereka yang kemudian kembali ke pekerjaan mereka setelah periode pelatihan selesai, tapi beberapa juga tetap berkontribusi dalam kegiatan sosial atau keamanan masyarakat lokal. Sebagai bagian dari sejarah, kontribusi mereka menjadi bagian dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Meskipun peran mereka tidak selalu banyak diceritakan secara luas, tapi bagi mereka yang terlibat, itu adalah pengalaman yang membentuk rasa memiliki terhadap negara. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap masa tantangan, rakyat Indonesia selalu siap berkontribusi untuk negara. Baik dari berbagai lapisan masyarakat, mereka menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa datang dari mana saja. Pelajaran penting dari sejarah ini adalah bahwa setiap orang punya peran dalam menjaga keutuhan negara, dan semangat gotong royong tetap menjadi nilai penting bagi bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan ya, peran mereka adalah bagian dari sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Semangat patriotik yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa datang dari mana saja. Semoga kita selalu menghargai kontribusi setiap orang dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang peran rakyat dalam sejarah negara. Kalau suka konten ini, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat, cinta tanah air.